Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat Mugianto. Saya hari ini boleh mengunjungi salah satu kebun punya kakek saya. Siang ini saya mau mereview ya salah satu tanaman yang bermanfaat dalam kehidupan, khususnya di lingkungan saya. Ya, dari kecil sampai besar saya menggunakan tanaman ini dalam kehidupan saya, menemani pertumbuhan kehidupan saya. Tanaman ini adalah pohon bambu ya. Ini dia pohon bambu yang semuanya itu bermanfaat ya, dari semua bagian daripada pohon ini. Ya, ini tanaman bambu yang sungguh bermanfaat ya. Dan ini adalah salah satu jenis rumput-rumputan nih, termasuk rumput-rumputan atau nama lainnya Graminae ya. Jadi ini boleh dikatakan rumput yang paling besar seperti itu, rumput besar ya. Nah, pohon bambu ini ya terdiri dari tiga bagian utama ya. Yang pertama adalah akar ya, kan di dalam ya, ada ini di dalam ya. Terus selanjutnya bagian ya ini buluhnya ataupun batangnya, dan juga yang terakhir adalah daunnya. Ini daunnya. Kalau daun ini di atas ya, karena ini tinggi sekali ya. Nah, pohon bambu ini tersebar banyak di Asia Tenggara khususnya, dan juga asal muasalnya di sekitar Asia Tenggara atau yang dikatakan Indo-Burma seperti itu, dan juga di Asia Timur seperti Jepang, Cina, dan juga Korea seperti itu. Dan pohon bambu ini ada beberapa jenis ya, sangat banyak di jumlahnya. Salah satunya ini adalah bambu bernama bambu betung ya. Kalau di dunia itu ada sekitar 1640 jenis, dan di Indonesia sendiri, di Indonesia ada sekitar 170 ya. Jadi bambu itu sangat banyak sekali, ada ribuan jenisnya, dan ini salah satu yang sering kali dipakai untuk masyarakat di Indonesia ataupun masyarakat di sekitar sini. Selanjutnya tadi untuk bagian-bagian daripada bambu itu kan garis besarnya ada tiga: akar, dan juga batang, dan juga ataupun bulu, dan juga daunnya. Nah, kalau bagian-bagian dari bambu ini, yang pertama ada bagian akar ya. Bagian akar itu di sana tempat dimana tunas itu tumbuh seperti itu, di bagian dalam. Dan di tunas ini ada yang bersifat rumpun atau juga yang bersifat terpisah, tergantung daripada iklim di daerah tersebut, mau subtropis ataupun tropis. Kalau di Indonesia itu tropis, sehingga bambu seringkali bertumbuhnya itu rumpun ya. Ya, dari bambu ini, setelah kita tadi mengenal jenis-jenisnya, itu memang banyak sekali ya, ada sekitar 170-an ya di Indonesia. Adapun antara lain yaitu ada bambu petung, ada bambu apus, bambu gombong, terus bambu wulung, bambu hitam, ada bambu tutul juga. Bahkan juga jenis-jenisnya masih banyak lagi. Ada juga untuk yang bambu hias seperti bambu warna kuning seperti itu, dan banyak lagi lainnya ya. Ya, bagian-bagian dari bambu, yang pertama ada akar. Akar di dalam berfungsi itu bisa menahan erosi seperti itu, dan juga menyimpan air. Jadi tanaman ini bisa memberikan cadangan yang banyak, khususnya untuk menyimpan air, dan juga bisa juga untuk seperti menetralisir daripada bahan kimia yang beracun, yaitu bahan merkuri. Jadi pohon bambu ini sangat bermanfaat sekali untuk dari akarnya. Selanjutnya dari batang. Dari batang ini sangat bermanfaat sekali, banyak sekali yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya dari alat-alat yang kita pakai dan sebagainya banyak sekali ya, seperti itu. Untuk membuat kerajinan, terus untuk jemuran, terus buat sapu, dan juga kalau di daerah sini masih bisa untuk rumah juga, sebagai saka, penyangga, ataupun juga sebagai atap ya. Dan juga untuk pertanian juga banyak, untuk sebagai tempat ya, untuk tanaman itu boleh menjalar seperti itu. Jadi gunanya banyak sekali daripada batangnya. Bahkan kalau udah kerajinan-kerajinan ya, membahas kerajinan-kerajinan itu lebih banyak lagi, untuk interior rumah dan sebagainya banyak sekali ya. Untuk batangnya ini terdiri
beberapa ruas, banyak ruas sampai ke atas sana, dan juga tebalnya bervariasi ya, variasi ada yang 1 sampai mungkin 1,5 cm ya, seperti itu. Jadi dari batangnya sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya untuk bagian yang ketiga adalah bagian ini adalah pelepah daripada bambu ya. Ini berfungsi untuk menjaga pertumbuhan bambu dari serangan hama ya. Jadi waktu dia masih kecil, masih rebung, itu terbungkus oleh pelepah ini ya, pelepah bambu ini. Setelah besar, pelepah ini akan gugur dengan sendirinya karena ini menandakan ini juga sudah dewasa seperti itu ataupun sudah tua. Selanjutnya saya melihat juga di bagian daun ya. Bagian daun itu juga berfungsi sangat banyak ya. Ya kalau zaman dahulu mungkin masih bisa berfungsi untuk membungkus makanan ya. Ini saya tampilkan salah satunya ya. Ya ini berfungsi untuk membungkus makanan kayak seperti ketan dan mungkin jenis-jenis yang lainnya seperti itu. Terus juga bermanfaat juga untuk mendinginkan badan seperti itu karena ini juga mengandung zat untuk mendinginkan badan. Terus kalau di pecinta tanaman hias itu ada juga bermanfaat untuk media tanam ya. Kalau media tanam dari ini itu poros dan juga subur untuk tanaman ya. Selanjutnya bagian daripada apa ya? Mau nalimo aku kok akar oh ya yang pelan ya. Oke siap ya, terus rekam ya. Ya selanjutnya bagian daripada bambu ini adalah bambu yang masih kecil atau yang namanya rebung ya. Rebung ini biasanya masih kecil tapi ini musim kering, jadi saya nggak bisa ngasih contoh ya yang bagus seperti apa. Tapi kalau rebung itu bambu yang masih berumuran kecil ya, baru 1 sampai 5 bulan, dan itu bisa juga dimanfaatkan sebagai sayuran. Dan yang paling enak rebung daripada bambu-bambu ini adalah rebung dari jenis bambu betung ya. Ini yang di depan saya ini ya, ini enak sekali ya. Bapak ibu ataupun rekan-rekan semuanya, teman-teman bisa nyoba di rumah ya, seperti itu ya. Itu demikian untuk bagian-bagian daripada bambu itu sendiri ya. Selanjutnya untuk pengembangbiakan, kalau bambu ini memang cocok tumbuh di suhu 8,8 derajat Celcius sampai dengan 36 derajat Celcius seperti itu ya. Selanjutnya untuk pertumbuhan bambu ini ada 2 jenis cara ya. Yang pertama kalau di iklim tropis yang tadi sudah saya sampaikan di awal, di tropis di Indonesia ini, Asia Tenggara, itu dari rimpangnya atau akarnya itu membuat rumpun seperti itu ya. Jadi membuat rumpun karena Indonesia ataupun di iklim tropis ini itu sangat subur. Nah, dan selanjutnya untuk di area subtropis atau contoh negaranya itu di Jepang, seperti Cina dan juga Korea, itu caranya adalah bukan rumpun lagi seperti itu, tetapi menyebar seperti itu ya. Jadi nanti akan terpisah seperti itu, jadi satu-satu. Kalau lihat juga di video di daerah Jepang pasti bambunya terpisah, ataupun di Cina juga itu terpisah. Tanaman bambu ini juga sangat mudah dalam pembibitannya. Yang caranya untuk membibit tanaman ini bisa juga dari bijinya atau dari bulir bunganya. Yang kedua dari setek batangnya, kita potong langsung ditanam saja di kebun ataupun di tanah lapang, itu sangat mudah ya. Untuk perawatannya juga sangat mudah. Yang penting kandungan daripada nutrisi tanahnya tercukupi, seperti kandungan N, P dan juga K-nya seperti itu ya. Jadi kalau tanaman bambu di sini juga mudah tumbuh seperti itu. Padahal ini tidak dirawat ya, seperti itu. Tapi kalau kita rawat dengan nutrisi yang lebih cukup dan juga proses merapikan ya batangnya agar tidak melebar ke kanan ke kiri, itu menjadikan bambu ini lebih bagus dan baik, dan kualitasnya itu lebih baik lagi atau lebih sempurna ya. Ya, seperti
bambu yang sudah saya lihat ini yang begitu bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, saya mau belajar agar saya boleh bermanfaat juga dalam kehidupan ini, dari segala aspek dalam kehidupan saya, agar bisa bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi orang di sekitar saya. Dan saya mau belajar menjadi ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan dengan kegunaan yang baik. Jadi saya bersyukur sekali dengan bambu ini yang saya review hari ini, menjadi teladan ataupun semangat bagi saya agar terus bermanfaat dan bisa menyenangkan hati Sang Pencipta. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan sampai jumpa ya.